Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para hadirin yang saya muliakan, malam hari ini kita masih membahas tentang tokoh-tokoh Islam dan masih juga membahas tokoh-tokoh dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi merupakan generasi terbaik, generasi yang betul-betul mewujudkan keimanan dalam bentuk amal saleh dan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang telah mendapatkan pujian dari Allah dan juga pujian dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menyatakan mereka adalah generasi yang diridhai oleh Allah dan mereka pun ridha kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian generasi setelah mereka dan generasi setelah mereka. Generasiku yakni generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka patut sirah atau perjalanan hidup sahabat ini menjadi perhatian kita. Bahkan kita perlu mengulang-ulang, ya, membaca kisah-kisah mereka itu di antara salah satu cara kita membangkitkan semangat, ya, semangat untuk menunjukkan keimanan kita, semangat berislam, semangat menjadi seorang mukmin sejati. Itu salah satunya dengan membaca kisah-kisah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah-kisah ini, ma'asyiral muslimin, merupakan kisah-kisah yang harus menjadi kurikulum dalam pendidikan di dalam rumah tangga kita. Ya, orang tua itu hendaknya sering-sering menceritakan kisah-kisah, ya. Kisah-kisah Nabi, Rasul, termasuk juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan berbicara tentang salah seorang sahabat Nabi yang tentunya memiliki keutamaan dan kemuliaan. Beliau adalah sahabat yang dikenal dengan kunyah, dengan nama panggilan Abu Salamah. Abu Salamah. Salamah itu nama putranya. Abu Salamah ayahnya Salamah. Ini nama yang lebih dikenal daripada nama aslinya. Nama aslinya, nama sesungguhnya itu Abdullah. Ya, di dalam sebagian literatur disebutkan bahwa sebelum namanya Abdullah, ya, sebelum memiliki nama Abdullah, beliau memiliki nama Abdu Manaf. Ketika memeluk Islam, nama Abdu Manaf
diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Abdullah. Karena Manaf itu bukan nama Allah, sehingga kalau namanya Abdu Manaf, maka orang tersebut dengan namanya dia telah menghambakan diri kepada selain Allah. Karena abdun itu hamba. Maka jika seorang muslim memulai namanya dengan abdun, maka setelah abdun harus diiringi dengan nama Allah. Ya, Abdullah atau nama-nama Allah yang lain, Abdurrahman, Abdul Khaliq, ya, Abdur Rahim, seperti itu. Jadi asalnya Abdul Manaf, kemudian diganti Abdullah. Namun nama Abdullah ini kurang dikenal. Lebih dikenal dengan nama Abu Salamah. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memanggil beliau dengan nama panggilannya yaitu Abu Salamah. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, Abu Salamah ini sebagaimana sahabat-sahabat yang lain, ya, yang berkali-kali kita dengar kisah-kisah mereka. Sebagaimana mereka, Abu Salamah ini juga mengalami ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala ketika memeluk agama Allah. Beliau termasuk orang yang mendapatkan gangguan, bahkan mendapatkan kekerasan dan siksaan dari orang-orang Quraisy. Bahkan beliau pernah lari ke Abu Talib untuk meminta perlindungan karena beliau diganggu, diperlakukan dengan kasar, keras oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Abu Salamah radhiyallahu anhu, beliau tetap sabar, menahan penderitaan tersebut, memikul ujian tersebut dengan kesabaran. Karena beliau tahu ini merupakan konsekuensi dari keimanan. Konsekuensi dari syahadat. Dan beliau juga tahu bahwa ujian ini hanya sebentar. Dan beliau juga yakin bahwa ujian ini akan diganti dengan kenikmatan yang tidak bisa diucapkan dengan lisan, difikirkan dengan fikiran, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan kenikmatan itu abadi. Jadi orang-orang yang sadar betul tentang masalah ini, bahwa konsekuensi iman itu adalah ujian. Dan ujian hanya sebentar, dan balasan dari ujian itu tidak ternilai dan tidak bisa dibandingkan dengan ujian yang dia terima, maka dia akan bisa menerima atau menanggung beban ujian ini. Abu Salamah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau diuji pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi izin kepada para sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habasyah, maka Abu Salamah pun hijrah. Jadi penderitaan, siksaan di Mekah itu ujian yang berat, hijrah pun itu ujian yang berat. Antum bisa bayangkan bagaimana beratnya perjalanan dari kota Mekah ke negeri Ethiopia, Habasyah. Dengan menunggang unta, di alam yang terbuka, di melewati padang pasir, meninggalkan rumah tempat tinggal, tanah kelahiran, harta, terkadang meninggalkan istri dan anak. Allahu Akbar. Luar biasa. Maka orang-orang muhajir, orang yang hijrah, ya, hijrah itu secara bahasanya artinya at-tark, meninggalkan. Pada asalnya hijrah itu artinya meninggalkan tempat yang seharusnya ditinggalkan. Tempat di mana dia tidak mampu menjalankan agama dengan sempurna. Dia tidak mampu menjalankan agama dengan baik, maka dia tinggalkan tempat tersebut, mencari tempat yang mana dia bisa menjalankan agama Allah dengan baik dan sempurna.
Itu asal arti dari kata hijrah. Yang kemudian hijrah ini dikembangkan maknanya, pengertiannya oleh Nabi tidak hanya meninggalkan tempat, namun juga meninggalkan perilaku. Ya. Meninggalkan perilaku buruk, dari buruk kepada kebaikan. Kita kembali kepada hijrah. Abu Salamah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau termasuk sahabat yang hijrah ke dua tempat. Yang pertama hijrah ke Habasyah, dan yang kemudian dan kedua adalah hijrah ke kota Madinah. Dan Allah memberikan jaminan ampunan dan syurga bagi mereka-mereka yang muhajir, yang berhijrah lillahi ta'ala karena mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu riwayat yang disampaikan Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah ini siapa? Istrinya Abu Salamah. Ummu Salamah ini juga lebih dikenal dengan nama panggilannya daripada nama aslinya. Nama aslinya Hindun. Nama aslinya Hindun, tapi panggilannya Ummu Salamah dan lebih dikenal dengan nama Ummu Salamah ini. Ya, nanti di akhir kajian ini kita akan melihat bagaimana ketabahan dan keberuntungan Ummu Salamah. Ya, ketabahan dalam menerima ujian sebagaimana suaminya, dan kemudian Allah memberikan ganti yang tidak pernah dia duga. Ya, Allah memberikan syurga dunia sebelum Allah memberikan syurga akhirat. Ummu Salamah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha menceritakan perjalanan hijrah suaminya. Bahkan menceritakan perjalanan hijrah keluarganya. Ummu Salamah, Abu Salamah, dan Salamah. Ummu Salamah, beliau berkata, tatkala Abu Salamah bertekad kuat untuk hijrah ke Madinah, ya, maka ia menyediakan unta untukku, kata Ummu Salamah. Kemudian membawaku di atasnya dan juga membawa putraku Salamah. Ya Allah, kita lihat. Ini ujian tidak main-main ini. Ya. Alhamdulillah kita selama ini berislam tanpa terusir. Dan tidak pernah merasakan seperti apa yang dirasakan oleh sahabat Nabi. Ini salah satu hikmah. Kenapa kita perlu membaca kisah-kisah sahabat. Kita akan melihat bahwa ujian yang kita terima itu terlalu ringan jika dibandingkan dengan ujian para sahabat Rasulullah SAW. Tapi kalau kita tidak terbiasa membaca kisah-kisah ini, ya terbiasa nonton sinetron, ya terbiasa nonton ya acara-acara film-film televisi yang seringkali menggambarkan hidup itu indah dan lain sebagainya, ya akan menjadi manusia yang rapuh, yang ketika mendapatkan ujian sedikit saja sudah ingin murtad, ingin kufur dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah mengolok-olok takdir. Ummu Salamah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, dia menceritakan kita sudah siap-siap. Abu Salamah sudah menyediakan tunggangan, satu tunggangan itu untuk mereka, ya. Ummu Salamah dinaikkan, kemudian Salamah putranya juga dinaikkan. Tiba-tiba para lelaki dari Bani Al-Mughirah melihatnya dan diserang Abu Salamah. Kemudian saya mengambil intinya, lalu intinya Ummu Salamah ditahan, ya. Salamah juga ditahan, Abu Salamah dibiarkan berangkat menuju Madinah. Dan tidak hanya itu, masing-masing dipisahkan. Jadi Abu Salamah berangkat di Madinah, Ummu Salamah dipisahkan, anaknya pun dipisahkan dari mereka. Ya Allah. Ya. Antum sudah mau menjalankan ketaatan kepada Allah, diuji lagi sama Allah. Ini kalau kita gimana ini?
Saya sudah taat kok masih diuji terus. Ya, ini kan mau hijrah, menjalankan perintah Allah. Di situ diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus yakin insya Allah ujian kita tidak seberat mereka. Kenapa? Karena keimanan kita dengan mereka berbeda. Jadi jangan khawatir ya. Ya, keimanan kita dengan keimanan para sahabat itu berbeda. Jadi mereka dipisah. Abu Salamah berangkat, istrinya, anaknya pun, anak dan istrinya tidak berangkat dan terpisah mereka. Kata Ummu Salamah, terpisahlah antara aku, putraku dan suamiku. Kemudian Ummu Salamah menceritakan bagaimana kesedihannya. Dia mengatakan, aku selalu pergi setiap pagi, duduk-duduk di Abtah, apa itu pinggiran kota Mekah, dan aku duduk menangis. Ya. Itu yang dilakukan hampir setiap hari. Ya rindu kepada suaminya, rindu kepada putranya. Dan seseorang sedih kemudian menangis, itu tidak dilarang di dalam Islam. Anda menangis silahkan. Anda sedih silakan, dan itu bahkan menunjukkan ada sifat rahmat di dalam diri kita. Yang berbahaya justru kalau ditinggal suami dan anaknya tertawa terbahak-bahak. Itu berarti bermasalah. Silakan menangis. Namun jangan pernah menunjukkan sikap tidak ridha terhadap takdir Allah. Baik dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk keyakinan di dalam hati. Hati-hati. Jadi sabar itu bukan tidak menangis, bukan tidak sedih, tapi sabar itu tetap menjaga lisan, hati, sikap dari perbuatan yang menunjukkan sikap ketidakridhaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ummu Salamah radhiyallahu anha menangis setiap hari, ya. Dan beliau melakukan itu hampir setiap hari sampai beliau tidak terasa kondisi itu berlangsung selama 1 tahun. Hingga suatu ketika lewat orang laki-laki dari putra pamanku, dari kalangan Bani Al-Mughirah. Orang ini menyaksikan penderitaan Ummu Salamah. Lalu dia pun berkata kepada Bani Al-Mughirah, tidakkah kalian merasa bersalah terhadap wanita yang malang ini? Kalian telah memisahkan antara dirinya, putranya dan suaminya. Lalu mereka berkata kepadaku, ya, susulah suamimu jika kamu mau. Lalu Bani Abdul Asad pun mengembalikan putraku kepadaku. Ya. Setelah diambil, dikembalikan. Lalu Ummu Salamah diperintahkan untuk menyusul suaminya. Mereka pun akhirnya merasa ibah, kasihan. Setelah itu aku berangkat dengan untaku. Kemudian mengambil putraku, lalu meletakkannya di pangkuanku, kemudian aku berangkat menyusul suamiku di Madinah. Hanya 2 orang, Ummu Salamah dengan putranya. Putranya masih kecil. Kemudian aku berangkat menyusul suamiku di Madinah dan tidak ada seorang makhluk Allah pun yang menyertaiku. Artinya mereka berangkat berdua. Sampai kata Ummu Salamah, ketika saya berada di Tan'im, aku bertemu dengan Uthman bin Talha, bin Abu Talha, salah seorang dari Bani Abduddar. Uthman bin Talha ini ketika melihat Ummu Salamah berjalan dengan Salamah, Uthman pun bertanya, ila aina, kamu mau hendak kemana, wahai putri Abu Umayyah? Kata Ummu Salamah, aku ingin menyusul suamiku di Madinah. Kata Uthman ibn Talha, Abi Talha, apakah kamu ingin menyusul suamimu tanpa seorang pun yang menyertaimu? Kata Ummu Salamah, tidak ada yang bersamaku selain Allah dan putraku. Allahu Akbar. Ya. Tidak ada yang bersamaku selain Allah dan putraku. Dia merasa bahwa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Utsman bin Talha,
demi Allah tidak sepatutnya orang membiarkanmu. Lalu Utsman ini memegang tali kendali unta, kemudian menuntun untaku. Dia membersamai Ummu Salamah dan putranya. Dan Ummu Salamah menyaksikan kebaikan dari Utsman bin Talha ini sehingga beliau selalu mengingat kebaikan Utsman ini. Sampai-sampai beliau mengatakan, saya belum pernah bertemu dengan seorang laki-laki Arab yang lebih baik daripada Utsman bin Talha. Jadi dituntun, dan ketika mereka ingin beristirahat, maka Utsman bin Talha ini pun berhenti, lalu menderumkan untaku, kemudian dia melangkah mundur menjauh. Sampai kata Ummu Salamah, ketika saya ingin kembali berjalan, maka Utsman pun datang menuntun untaku kembali. Jadi ketika istirahat, Utsman tidak mendekat, Utsman menjauh. Dia istirahat di satu tempat. Dan ia terus melakukan hal itu hingga mengantarku sampai ke Madinah. Ini kebaikan dari Utsman bin Talha yang terus diingat oleh Ummu Salamah. Tatkala melihat perkampungan Bani Amr bin Auf di Quba, ya Quba, ya tadi Tan'im, insyaallah dimengerti bagi orang-orang yang sudah pernah umrah, ya. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk berangkat ke tanah suci, baik untuk ibadah haji atau ibadah umrah. Tatkala melihat perkampungan Bani Amr bin Auf di Quba, Utsman berkata kepada Ummu Salamah, suamimu ada di kampung ini. Abu Salamah singgah di situ. Masuklah, bertemulah dengan suamimu. Setelah Utsman mengantarkan, Utsman pun pulang. Dia kembali ke Mekah tanpa mengharapkan apapun, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dia betul-betul menjaga Ummu Salamah dan tentu menjaga dengan sikap yang penuh sikap yang penuh penghormatan kepada seorang wanita, sikap yang menunjukkan kehormatan diri dan juga menjaga kehormatan wanita. Dia pun setelah mengantarkan Ummu Salamah ke kota Madinah, dia pun kembali ke kota Mekah. Maka Ummu Salamah mengatakan, aku tidak tahu ada sebuah keluarga dalam Islam yang mengalami seperti yang dialami keluarga Abu Salamah, dan aku belum pernah melihat ada orang yang lebih mulia daripada Utsman bin Talha. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita kembali kepada Abu Salamah. Itu tadi kisah tentang Ummu Salamah, bagaimana perjuangan hijrahnya dengan Abu Salamah yang dipisahkan, yang kemudian dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Salamah ini ma'asyiral muslimin, ketika berhijrah ke kota Madinah, dia pun selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun menyertai Nabi, mengikuti peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut serta dalam perang Badar, begitu juga ikut serta dalam perang Uhud. Dan luar biasanya juga Abu Salamah ini pernah menjadi pimpinan yang membawa panji perang dalam satu peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada beberapa kabilah yang ingin menyerang Rasulullah, maka Nabi pun mengambil sikap untuk menyerang mereka sebelum mereka menyerang Nabi. Nabi mengutus utusan prajurit yang berjumlah 150 personil dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Dan pimpinannya adalah Abu Salamah. Diutus 150 orang untuk menyerang mereka sebelum mereka menyerang Nabi, dan Allah membuat ketakutan musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun lari kocar-kacir. Mereka tidak punya kekuatan untuk
menghabisi Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Pengiriman brigade ini terjadi pada awal bulan Muharram tahun keempat Hijriah. Dan ma'asyiral muslimin, ya, ketika Abu Salamah diangkat menjadi pemimpin pada brigade ini pada tahun 4 Hijriah ini, beliau sebelumnya sudah terluka di perang Uhud. Dan lukanya lumayan berat, agak parah ya. Ketika terjadi perang Uhud, beliau terluka, kemudian mendapatkan perawatan, kondisinya kemudian lebih baik, lalu menjadi panglima. Namun setelah pulang dari peperangan ini, beliau pun merasakan kondisi yang kurang baik. Luka bekas perang Uhudnya ini kembali menganga. Dan kondisi tubuhnya pun semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun, dan ia pun wafat, ia pun meninggal. Namun ketika beliau meninggal, radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, Allah memberikan kemuliaan yang luar biasa. Allah memberikan kemuliaan kepada Abu Salamah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Apa kemuliaan itu? Kemuliaan itu adalah tatkala Abu Salamah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera datang menemui Abu Salamah, dan ketika meninggal matanya itu terbuka, Pak. Dan ini sesuatu yang wajar. Ketika matanya terbuka, ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditutup oleh tangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, "Innar ruha idza qubidha tabi'ahu al-basar." Sesungguhnya ruh itu jika ditarik, diangkat, dicabut, maka akan diikuti oleh pandangan mata. Fadajja an-nasu min ahli, keluarganya pun menangis. Ya. Mereka menangis ditinggal sosok laki-laki yang mulia, laki-laki yang baik ini. Dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau pun mengakui bahwa tidak ada bandingannya suaminya ini, kebaikan suaminya, tanggung jawab suaminya, ketakwaan suaminya. Maka ketika ditinggal wafat oleh Abu Salamah, mereka pun menangis, sedih. Nabi pun mengingatkan keluarganya, "La tad'u ala anfusikum illa bi khair, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Kalian jangan berdoa untuk diri kalian kecuali dengan doa-doa yang baik. Ketika menghadapi orang yang baru meninggal, kita hadir di tempat tersebut, maka berdoalah dengan doa-doa yang baik. Limadha ya Rasulullah? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena pada saat itu malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Maka jangan sampai ketika seseorang melihat kerabatnya, saudaranya meninggal kemudian terucap kata-kata yang tidak baik. Malaikat-malaikat yang ada di sekitar itu mengaminkan apa yang kita ucapkan. Maka ucapkanlah kata-kata yang baik, doakan. Kemudian Nabi SAW, inilah kemuliaan ma'asyiral muslimin. Selain mendapatkan sentuhan tangan Muhammad SAW di wajahnya, Abu Salamah juga memperoleh kemuliaan dengan doa Rasulullah SAW. Rasulullah berdoa, "Allahumma ghfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi akibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin." Allahumma ifsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fih, ya Allah. Dan doanya Rasulullah SAW mustajab. Mustajab. Nabi SAW berdoa, "Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang diberi petunjuk. Berilah pengganti bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Luaskanlah ia di dalam kuburnya dan terangilah ia di dalamnya." Dan ini sunnah
yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada saudara kita, kerabat kita yang wafat, doakan. Allahumma ighfir lahu, Allahumma irfa' darajatahu fil mahdiyyin, Allahumma afsah lahu fi qabrih. Kita doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya, mengangkat derajatnya. Dan termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan apa? Berilah pengganti bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Ummu Salamah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala menuturkan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim tusibuhu musibatun fayaqul ma amarahu Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Kata Ummu Salamah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang ditimpa oleh suatu musibah lalu dia mengucapkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah. Lillah. Semua adalah milik Allah. Semua adalah milik Allah. Tidak ada kecuali nyawa kita, nyawa istri kita, nyawa anak kita, jasad jasmani kita, semua adalah milik Allah. Inna lillah. Harta kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan kembali kepada Allah. Tidak ada satu pun selain Allah yang tidak binasa. Segala sesuatu binasa kecuali Allah. Kita pun akan kembali kepada Allah. Istri kita akan kembali kepada Allah. Orang tua kita akan kembali kepada Allah. Putra-putri kita akan kembali kepada Allah. Dan sekarang kita sedang menuju tempat kembali kita. Semua sedang dalam perjalanan menuju tempat kembali. Ini yang disebutkan kalimatun istirja'. Ini kalimat ma'asyiral muslimin. Perlu kita ulang-ulang. Sekalipun mungkin tidak ada musibah di tengah-tengah kita. Untuk menguatkan diri kita. Suatu saat ketika musibah datang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan untuk menyadarkan fikiran kita bahwa semua yang kita miliki adalah milik Allah. Jangan semena-mena. Jangan bertindak melampaui aturan Allah karena Anda bukan pemiliknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kata Nabi, kalau dia ketika mendapatkan musibah, dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala terhadap musibahku. Wa akhlif li khaira minha. Dan berilah penggantiku. Berilah pengganti yang lebih baik dari musibah yang aku terima ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang mengucapkan kalimat ini, kalimat istirja' dan kalimat yang memohon pahala dan pengganti dari Allah, illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kecuali Allah Azza wa Jalla akan memberikan ganti yang lebih baik darinya. Allah akan ganti musibah yang dia terima itu. Allah akan ganti sesuatu yang meninggalkan dia. Maka ma'asyiral muslimin, ini hadis ini didengar oleh Ummu Salamah sebelum Abu Salamah meninggal. Maka kata Ummu Salamah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, ketika Abu Salamah wafat, lalu dia ingin mengucapkan wa abdilni khaira minha, atau dalam riwayat yang lain wa akhlif li khaira minha. Ketika dia ingin mengucapkan, ya Allah, berilah aku pengganti yang lebih baik dari dia. Kata Ummu Salamah, saya ketika mengucapkan itu mikir, adakah orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Siapa lagi laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah? Laki-laki yang menjadi suaminya, menjadi bapak dari anak-anaknya. Bagaimana cintanya Ummu Salamah kepada Abu Salamah? Siapa? Sehingga kadang-kadang dia agak ragu mengucapkan kalimat ini, ma'asyiral muslimin.
Tapi keraguannya ini akhirnya terkalahkan oleh keyakinan dia dengan apa yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku pun kata Ummu Salamah ragu-ragu mau bilang ini doa ini siapa lagi nanti Allah mau ganti apa? Tapi kemudian saya ucapkan. Dan apa yang terjadi ma'asyiral muslimin kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha? Ketika selesai masa iddahnya, siapa yang melamar Ummu Salamah? Yang pertama Abu Bakar Siddiq. Namun Ummu Salamah ternyata belum srek. Sehingga ditolak lamaran Abu Bakar Siddiq. Man huwa Abu Bakar? Ahlul Jannah. Tapi mungkin Ummu Salamah punya alasan dan mungkin ini merupakan ya dalam tanda kutip ya rekayasa Allah Azza wa Jalla untuk memberikan yang terbaik untuk Ummu Salamah. Lebih baik dari Abu Bakar. Umar pun datang. Abu Salamah pun belum menunjukkan ketertarikannya. Kemudian setelah Abu Bakar dan Umar, siapa yang datang ma'asyiral muslimin? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepadanya untuk melamar Ummu Salamah. Untuk melamar Ummu Salamah. Maka ketika dia tahu bahwa Rasulullah melamarnya, dia pun bergembira, senang. Siapa yang tidak bergembira menjadi suami dari Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Dari situ Ummu Salamah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha mengatakan, "Na'am, inilah yang Allah janjikan kepada kita. Allah janjikan kepada saya. Allah berikan pengganti yang lebih baik daripada Abu Salamah." Dan akhirnya Ummu Salamah pun menjadi salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ya, betapa mulianya. Betapa terhormatnya. Dan betapa bahagianya. Ini yang saya katakan tadi, mendapatkan syurga dunia sebelum mendapatkan syurga di akhirat kelak. Syurga dunia siapa? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwani fillah azzalallahu iyyakum. Maka Ummu Salamah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Salamah tentunya berada dalam kebahagiaan, kesenangan dan berada dalam derajat yang tinggi sebagaimana didoakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, apa pelajaran bisa kita ambil? Lagi-lagi pelajaran yang bisa kita ambil adalah kesabaran. Sabar dalam menanggung beban ujian dari Allah. Nah, ujian itu beban. Ya. Sesuatu yang memang menjadi hal yang memberatkan kehidupan kita. Dan kalau tidak beban itu bukan ujian namanya. Kalau kita merasa nikmat, senang, itu namanya bukan ujian yang berat. Walaupun kenikmatan itu juga ujian. Tapi ujian yang membuat hidup kita itu terasa lebih sempit, lebih berat, lebih susah, itu adalah ujian yang berat. Dan orang-orang beriman, sebagaimana yang saya sampaikan di pembukaan, di awal ceramah ini, di awal muhadarah ini, orang-orang beriman akan menyikapinya dengan kesabaran. Kesabaran itu apa? Menahan diri dari melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah. Kenapa dia bisa sabar? Yang pertama, karena dia memahami konsekuensi dari keimanan. Bahwa orang beriman dan dia memahami konsekuensi dari kehidupan. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, dan betul-betul kami akan uji kalian. Dan pasti kata Allah, betul-betul kami akan uji kalian. Dengan sedikit dari rasa takut, lapar, berkurangnya harta, dan berkurangnya jiwa. Kematian seseorang. Dan Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Allah katakan ujian yang Allah berikan kepada kita itu syai'un. Dia hanya ujian yang bersifat sementara.
Ujian yang tidak mengambil seluruh kehidupan kita, hanya mengambil sebagian kehidupan kita, dan itu pun Allah akan memberikan balasan yang tidak terhingga bagi orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Zumar, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa perhitungan. Jadi orang beriman, dia tahu konsekuensi dari keimanannya. Sebagaimana Abu Salamah, Ummu Salamah. Dan ingat ma'asyiral muslimin, Anda lihat bagaimana ujian juga kepada Ummu Salamah. Kesabaran, pelajaran penting. Kita pun diuji oleh Allah sekarang. Mungkin pekerjaan kita, bisnis kita yang sedang down, sedang turun. Atau diuji dengan penyakit, diuji dengan kematian. Fabashir sabirin, kata Allah. Dan berilah kabar gembira. Wabashir sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Orang-orang yang mengatakan ketika ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ridha. Sudahlah, memang ini kita milik Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin, orang yang sabar, yang ridha terhadap takdir Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ummu Salamah sabar dengan kewafatnya suaminya, Allah ganti dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah, beliau sabar menanggung ujian, Allah ganti dengan kehidupan yang baik di alam barzakh. Allah tinggikan derajatnya. Tidak ada sesuatu yang terus-menerus akan kita alami di dunia ini. Allah akan ganti. Ganti itu bisa Allah kasih di dunia Allah, atau Allah pindahkan kita di negeri yang lebih baik, di tempat yang lebih baik. Isbiru, sabarlah. Dan pelajaran penting juga ma'asyiral muslimin. Ketika kita menghadiri atau datang atau berada di sekitar orang yang sedang mengalami sakratul maut, kalau dia belum wafat, maka kita punya tanggung jawab untuk mentalkin, menuntunnya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi SAW bersabda, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Talqin, tuntunlah orang-orang yang menghadapi kematian dengan kalimat la ilaha illallah. Kita bisikkan di telinganya, la ilaha illallah. Jangan panjang-panjang. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya. La ilaha illallah. Cukup la ilaha illallah. Dan dituntut dengan lemah lembut. Namun kalau mereka sudah wafat, dia sudah wafat, maka segera doakan ampunan. Karena malaikat-malaikat berada di tempat tersebut dan mengaminkan orang-orang yang berada di tempat tersebut. Ini ma'asyiral muslimin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi keteguhan iman, kekuatan iman, sebagaimana keteguhan dan kekuatan yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah mempertemukan kita dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat-sahabat beliau. Barakallahu fikum. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.